Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah. Golkar sudah punya calon sendiri. Kalau untuk Batam 1, PDIP kayaknya belum punya gambaran. Tapi kalau untuk tren datanya itu memang di atas 50% untuk pemilih muda ya. Pemilih muda ini kan kita kategorikan generasi Y dan Z. Sari berita, beberapa parpol diprediksi lebih condong mengisi posisi wakil wali kota jelang Pilkada Batam pada November 2024 mendatang. Dinas Perhubungan Kota Batam belum terapkan layanan peder ataupun transportasi pengumpan di seluruh halte Trans Batam. Warta berita selengkapnya Senin 17 Juli 2023 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini jelang Pilkada Batam pada November 2024 mendatang, beberapa parpol justru diprediksi lebih condong mengisi posisi wakil wali kota, mengingat sudah ada dua nama yang diprediksikan akan bertarung untuk mengisi posisi Batam 1. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim. Secara langsung ya arahnya seperti mau mencalon juga untuk wali kota. Kontestasi posisi Batam 1 di Pilkada Batam yang akan dilaksanakan beberapa bulan setelah pemilihan legislatif dan pemilihan presiden diprediksi hanya akan diisi nama-nama yang tengah mencuat saat ini, seperti Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad. Justru kontestasi akan lebih berwarna untuk posisi Batam 2 alias posisi Wakil Wali Kota. Pengamat sosial Batam Tain Komari menilai di luar hasil pemilihan legislatif yang akan dilakukan pada 14 Februari mendatang, partai-partai yang memiliki suara mayoritas serta memiliki cukup kursi saat ini justru kemungkinan menyiapkan kadernya untuk mengisi posisi wakil wali kota Batam dalam pilkada tersebut. Sekarang Bu Marlin yang itu istrinya wali kota Batam. Jadi satu itu, terus kedua wakil wali kota yang sudah 2 periode Amsakar Ahmad juga. Informasinya, karena saya belum berdiskusi secara langsung, ya arahnya seperti mau mencalon juga untuk wali kota. Mungkin juga yang lain-lain juga bisa muncul nanti, karena bagaimanapun juga ada partai yang besar gitu loh, yang betul. Itu juga harus diperhitungkan. Adapun partai yang berkemungkinan siap menyodorkan calon nama wali kota Batam sendiri diprediksi Tain adalah Nasdem, Demokrat, Gerindra, serta PKS. Sementara yang masih belum memiliki gambaran menurut Tain justru adalah 2 partai besar, yakni Golkar dan PDIP, yang setiap partainya memiliki figur yang bisa memimpin. Partai ini juga nggak bisa dinafikan gitu. DPC Demokrat saat ini, Muhammad Ali Hasan. Terus ada siapa lagi yang P3, Irwansyah juga ada wacana. Golkar malah belum punya gambaran, nggak tahu kalau ketua DPD Golkar provinsi Ma'ruf Maulana mencalonkan, ya berarti Golkar sudah punya calon sendiri. Malah PDIP, kalau untuk Batam 1 PDIP kayaknya belum punya gambaran. Tapi kalau untuk Batam 2-nya Putra Justisi, bagaimanapun juga pengaruh ketokohan Mas Suryo juga pasti mempengaruhi gitu. Mungkin bisa jadi ketua DPRD sekarang, Kak Nuryanto. Pemilihan umum wali kota Batam 2024 selanjutnya disebut Pilkada Kota Batam 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang untuk memilih wali kota Batam periode 2024-2029. Dinamisnya dunia politik dan perolehan kursi dalam pemilihan calon legislatif masih berpotensi merubah peta politik untuk menentukan pemimpin Batam selanjutnya. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pendengar, benarkah kontestasi untuk pemilihan kepala daerah untuk Kota Batam diprediksi hanya akan ada 2 pasang atau sebagian besar partai masih menyimpan nama kader andalan untuk maju dalam Pilkada Batam tahun depan? Berikut wawancara kami bersama pengamat sosial Tain Komari untuk Anda. Baik pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, saya Ahmad Rifai Kasim, kita jumpa kembali
dalam warta berita pagi, sesi wawancara pada pagi hari ini pendengar. Mungkin kalau kita lihat untuk perebutan kursi di Batam 1 itu sudah mulai ada riak-riak ya seperti itu pendengar. Dan juga cukup dinamis mengingat pada kali ini ada yang naik jadi gubernur, lalu ada yang wakil ingin jadi wali kota seperti itu, tapi ada juga wakil gubernur yang ingin jadi wali kota seperti itu. Dan ini konteksnya agak sedikit berat karena memang berasal dari satu partai yang sama seperti itu. Namun kita juga tidak menutup kemungkinan ada calon-calon lain yang kuat yang hendak juga mengikuti kontestasi untuk Pilkada Batam memperebutkan posisi Batam 1. Dan pada pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama salah satu pengamat masyarakat kita, ada Cak Tain Komari di penghujung telepon. Selamat pagi, Cak Tain. Selamat pagi. Gimana kabar Cak Tain, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan juga perpolitikan kita di Batam hari ini bagaimana nih Cak Tain? Sehat apa enggak nih Cak Tain? Iya, dibilang sehat, sehat. Dibilang tak sehat, tak sehat. Tergantung dari mana perspektif dibangun. Iya. Karena kalau istilahnya gini, sebenarnya sih agak mau terlalu dini kalau bicara soal Batam 1. Karena ini kan masih mau menghadapin pileg sama pilpres. Jadi nanti barometernya juga perolehan suara pileg di 2024 ini. Jadi itu yang menjadi referensi untuk siapa yang bisa mencalon dalam pilkada wali kota nanti. Karena ya referensinya di situ. Saya kok nggak yakin kalau misalnya Batam nanti akan muncul misalnya calon independen misalnya gitu. Meskipun pintu itu juga terbuka gitu. Tapi selama ini kan memang independen di Batam, khusus di Batam lah, itu nggak tahu lah, agak sulit gitu untuk nembus itu. Gitu. Kalau daerah lain udah biasa. Gitu kan. Nah, kalau secara figur yang nampak ini kan baru Wagub sekarang, Bu Marlin yang itu istrinya wali kota Batam. Jadi satu itu, terus kedua wakil wali kota yang sudah 2 periode, Amsakar Ahmad, juga informasinya karena saya belum berdiskusi secara langsung, ya arahnya seperti mau mencalon juga untuk wali kota. Mungkin juga yang lain-lain juga bisa muncul nanti, karena bagaimanapun juga ada partai yang besar gitu loh. Ya, yang betul. Itu juga harus diperhitungkan. Contoh misalnya Golkar, PDIP, terus mungkin PKS, PAN kan kemarin dia dapat 5 kursi kan. Jadi partai-partai ini juga nggak bisa dinafikan gitu. Dalam artian belum memunculkan orangnya aja. Kalau kapasitas banyak, orang punya kapasitas untuk memimpin Batam. Termasuk mungkin ketua DPC Demokrat saat ini, Muhammad Al-Iksan, itu juga sempat ada wacana mau maju. Terus ada siapa lagi yang P3, Irwansyah juga ada wacana. Nah, yang belum muncul malah Golkar, PAN. Nah, kalau PAN mungkin kalau untuk Batam 1 ya mungkin nggak punya figur. Tapi kalau untuk Batam 2 mungkin bisa ada gitu. Tapi ada bergeningnya ya PAN untuk Batam 2 posisi Batam 2. Makanya tergantung nanti di perolehan kursi di 2004 ini. Jadi partai yang kalau bisa dapat minimal 5 kursi, dia setengah persyaratan gitu, 10% kan, jadi persyaratan 20%. Jadi kan minimal 10 kursi baru bisa untuk pencalonan pasangan wali kota dan wakil wali kota. Nah, yang belum kebaca itu cuman Golkar sama PDIP. Golkar malah belum punya gambaran, nggak tahu kalau ketua DPD Golkar provinsi Ma'ruf Maulana. Nah, kalau Ma'ruf Maulana mencalonkan ya berarti Golkar sudah punya calon sendiri, gitu. Karena terus itu kalau yang belum punya gambaran malah PDIP, meskipun kalau untuk Batam 1 PDIP kayaknya belum punya gambaran, tapi kalau untuk Batam 2-nya banyak yang bisa disorong oleh PDIP. Bisa Putra,
putra Justisi, apa putranya Pak Suryo Respationo. Bagaimanapun juga pengaruh ketokohan Pak Suryo juga pasti mempengaruhi gitu. Mungkin secara personal putranya masih kurang, tapi dibantu dengan jaringan partai dan ketokohan Pak Suryo itu bisa mempengaruhi. Kan? Pertama itu. Terus yang kedua, bisa jadi ketua DPRD sekarang Cak Nur Nuryanto, bisa juga itu. Atau malah yang nggak diduga, bisa jadi malah masih misalnya Widyastra di Nugraha, wakil apa itu, adiknya Pak Suryo Respationo, yang di DPRD, yang ketua Komisi 3 DPRD Provinsi sekarang. Oke, siap. Cak, tapi berat atau tidak tugas wali kota selanjutnya? Karena kan ini kan pembangunan sudah besar-besaran. Targetnya memang selesai 2029 seperti itu. Ada kode-kode yang dikatakan oleh wali kota sekarang ini harus dilanjutkan seperti itu. Memang secara politis kan ya mengarah ke nama-nama tertentu seperti itu, Cak. Ya, saya pikir sih siapapun yang, karena gini, kalau orientasinya itu hanya pembangunan infrastruktur, hanya fisik, saya pikir siapapun bisa melanjutkan. Itu tidak akan menjadi masalah krusial. Itu kan hanya butuh komitmen. Kita itu membutuhkan ide-ide yang brilian, bagaimana membangun Batam ini benar-benar menjadi kota maju gitu loh. Nah, jadi gini, saya kebetulan baru dapat referensi beberapa hari yang lalu lah. Referensi kota maju itu seperti apa? Yang pertama, referensi itu ada kategorinya, sebuah kota itu boleh dibilang sebagai kota maju. Yang pertama itu layak huni. Layak huni itu artinya ada ketersediaan air bersih, ketersediaan listrik cukup untuk akses mencari kehidupan dalam arti pekerjaan, dan angka pengangguran juga harus rendah. Ya, termasuk infrastruktur lainnya, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, asri itu ya persoalan lingkungan terjamin, terjaga, RTH dijamin, taman kota, hutan kota, dan segala macam ditata sedemikian sehingga menjadi sebuah keindahan, menjadi sesuatu yang asri. Nah, yang ketiga, berkeadilan, tidak ada diskriminasi, semua dikasih kesempatan yang sama. Terus yang keempat, modern, terjadi modernisasi. Nah, misalnya eranya sekarang era digital. Ya, apalagi kemudian Batam digital itu sudah pernah dicanangkan zaman Wali Kota Ahmad Dahlan, wakilnya Ria Sastarika. Itu udah pernah Batam Island Digital kalau nggak salah. Apa Digital Island kalau nggak salah. Batam Digital Island kan programnya. Tapi kemudian sampai hari ini realisasinya nggak jelas gitu. Kan digitalisasi di Batam seperti apa gitu. Oke. Saya pikir seperti itu. Jadi kalau balik ke istilahnya figur yang itu ya memang yang punya pemikiran bagaimana Batam ini bisa maju gitu. Bisa maju, bisa membangkitkan ekonomi dan segala macam gitu. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Cak Rain. Oke, siap. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Selamat pagi Cak Rain. Selamat pagi. Terima kasih saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke informasi lain. Komisi Pemilihan Umum pastikan ratusan ribu pemilih pemula akan melakukan pemilihan umum di Kota Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Bedi Prabu. Komisi Pemilihan Umum Kota Batam telah menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2024 yakni sebanyak 851.614 pemilih. Hal itu disampaikan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Batam Adri Wislawawan. Adri juga mengaku bahwa nantinya akan ada DPT tambahan namun perubahan angkanya tidak terlalu signifikan. Dijelaskan Adri, dari DPT yang ditetapkan tersebut, pemilih untuk kategori Gen Z atau pemilih dengan rentan usia antara 17 sampai 27 tahun tercatat sebanyak 195.000. Sementara untuk pemilih pemula sebanyak 3.639 pemilih. Tren datanya itu memang di atas 50% untuk pemilih muda ya. Pemilih muda ini kan kita kategorikan generasi Y dan Z. Nah, yang usia 40 tahunan ke bawah, 40 tahunan sampai yang 17 tahun itu kalau di Batam dari
851.000 DPT, generasi yang masuk kategori Z-nya itu sekitar 195.000. Menurut Adri, dari jumlah DPT 851.614 pemilih terdiri dari 425.804 pemilih laki-laki dan 425.810 pemilih perempuan. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu melaporkan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Salim menyampaikan pihaknya belum menerapkan layanan feeder ataupun transportasi pengumpan di seluruh halte Trans di Batam, dan layanan ini baru dioperasikan di titik yang ramai seperti di Simpang Baskem Batu Aji. Layanan feeder merupakan kendaraan pendukung sistem transportasi publik feeder akan masuk ke gang-gang perumahan dan pemukiman untuk menjemput penumpang dan mengantarkannya ke halte Trans Batam. Menurut Salim, layanan feeder ini juga belum beroperasi maksimal. Ia menilai angkutan-angkutan umum tersebut tersedia dengan kendaraan yang usianya tua. Salim mengaku untuk layanan Trans Batam sendiri saat ini juga belum maksimal sebab armada masih cukup terbatas, yakni antara 30 sampai dengan 60 menit. Selanjutnya informasi lain di pagi hari ini sudah mendengar RUU Daerah Kepulauan harus jadi prioritas pengesahan. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud. Karakteristik geografis dan demografis wilayah kepulauan memerlukan pendekatan pembangunan yang berbeda dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini mendorong aktivis maritim Kaisar Akhir menilai pengesahan rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan sebagai urgensi yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan DPR RI. Apalagi daerah kepulauan juga merupakan benteng pertahanan keamanan perbatasan karena berbatasan dengan negara luar. Nah, dengan adanya RUU Daerah Kepulauan ini, itu bisa mengintegrasikan. Karena mau gimana pun bahwa daerah kepulauan itu, satu, posisi pulau-pulaunya itu jauh-jauh. Ya secara geografis pun itu perlu perhatian khusus. Kedua, kebanyakan berada di daerah perbatasan. Katanya ingin menunjukkan Indonesia itu di daerah perbatasannya sebagai teras, sebagai daerah yang maju. Nah, tapi kalau tidak ada fokus pemerintah serius pada daerah perbatasan yang katanya membangun daerah pinggiran, dan daerah pinggiran itu mau nggak mau ya ternyata daerah kepulauan. Gimana kita mau jadi negara maju kalau misalnya daerah kepulauan yang tertinggal? Ia mengungkapkan, hambatan geografis seringkali berdampak pada minimnya akses dan ketimpangan pembangunan antar wilayah kepulauan dengan wilayah daratan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan Menteri Transportasi Singapura S. Iswaran ditangkap pada 11 Juli oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi CBF di Iswaran ditangkap terkait kasus korupsi tetapi kini telah dibebaskan dengan jaminan. CPIB mengungkapkan Taipan Hotel Ong Beng Seng yang merupakan salah satu orang terkaya di Singapura juga ditangkap di hari yang sama, namun dia dibebaskan dengan jaminan sehubungan dengan penyelidikan tersebut. Ong adalah Direktur Pengelolaan Hotel Properties Limited HVL yang memiliki serangkaian hotel dan resort kelas atas di lokasi-lokasi di sekitar Asia dan juga Pasifik. Hingga saat ini, CPIB belum mengungkapkan rincian penyelidikan kasus yang menggegarkan negara kota itu, pusat keuangan global yang terkenal sebagai salah satu negara paling tidak korup di dunia. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga. Dari olahraga tenis dikabarkan Carlos Alcaraz berhasil memenangi Wimbledon 2023 usai mengalahkan petenis bertahan Novak Djokovic di final tunggal putra. Petenis Spanyol itu mengatasi sang juara bertahan lewat laga sengit hampir 5 jam. Bertanding di Center Court Minggu 16 Juli 2023, Alcaraz menang dengan skor 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, dan 6-4. Awalnya Djokovic memulai laga dengan baik, ia unggul 5-0 lebih dulu sebelum menutup set pertama dengan skor 6-1 dalam 35 menit. Namun Alcaraz memberi perlawanan keras di dua set berikutnya. Unggulan pertama itu menghabiskan 86 menit untuk memenangkan set kedua dengan skor 7-6, 6-8. Di set ketiga, ia berbalik unggul usai menang 6-1 dalam waktu 1 jam yang menguras tenaga. Namun Djokovic, pemenang 23 Grand Slam pantang menyerah begitu saja. Pada set keempat, ia berhasil menang meyakinkan 6-3 dan memaksa Alcaraz bermain hingga set kelima. Dalam babak penentuan itu banyak muncul drama di mana Alcaraz kehilangan keunggulan 40-30 dan tertinggal 0-1 lebih dulu dari Djokovic. Namun, kemudian giliran Djokovic yang membuang keunggulan serupa dan disamakan Alcaraz menjadi 1-1. Alcaraz kemudian berbalik unggul 2-1, membuat Djokovic kehilangan servis dan memukul pinggir net dengan raketnya hingga mendapatkan peringatan wasit. Alcaraz selalu menjauh hingga 3-1 usai tak memberi satupun poin pada Djokovic di game keempat.
Djokovic sendiri berhasil menipiskan jarak menjadi 2-4 usai memimpin 40-0 lebih dahulu. Namun, kembali tertinggal menjadi 2-4 di game berikutnya dan Djokovic kembali menambah angka menjadi 3-4, namun Alcaraz juga kembali menjauh menjadi 5-3. Petenis Serbia itu belum menyerah dan tampil dominan di game 9 untuk memperpanjang napas menjadi 4-5. Meski ia terlihat lelah di usianya yang di 36 dibanding Alcaraz yang 16 tahun lebih muda, tetapi semangat juangnya tetap terasa. Namun pada akhirnya, Wimbledon mendapatkan juara baru. Usai beradu sengit hingga 30-30, Alcaraz mengambil 2 poin berikut untuk mengunci set kelima dengan skor 6-4, sekaligus mengakhiri duel yang berlangsung selama 4 jam 46 menit tersebut. Ini menjadi gelar Grand Slam kedua bagi Alcaraz usai US Open 2022, sekaligus yang pertama di lapangan rumput. Sementara bagi Djokovic, ia gagal menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer dan tertahan di angka 7. Sekian Berita Olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga. Demikian akan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Beberapa parpol diprediksi lebih condong mengisi posisi wakil wali kota jelang Pilkada Batam pada November mendatang. Dinas Perhubungan Kota Batam belum terangkan layanan feeder ataupun transportasi pengumpan di seluruh halte Trans Batam. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyampaikan informasi dapat di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menghadap informasi kami melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051 dan jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hayar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.